menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami. Kami tidak pantas dikasihi, kami tidak layak dikasihi, tapi Engkau sendiri berinisiatif untuk mengasihi kami. Karena itu tolonglah supaya kami mengerti sampai pada kedalaman yang sebenarnya Tuhan, sehingga kami menghargai Tuhan, bahkan menghargai kehidupan ini sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami menaruhkan waktu kami dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Nonton film lagi ya dek. Katanya anak sekarang lebih suka dengan visual, ya kan, lebih suka dengan yang seperti itu. Tapi kita bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kita sepakat ya nonton filmnya dengan serius ya, sehingga waktu ditanya kamu nonton apa dek, ngerti ya? Ya, oke, kita mulai. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Oh guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus, Yohanes. Yakobus, Yohanes, bawa perahumu dan tolong kami, cepat. Kami menangkap banyak. Tidak. Tinggalkan saya Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Dari sekarang kamu akan jalan setia. Baik, kita sudah nonton. Lalu seperti biasa, saya mainnya ke pojok sini dulu ya. Ayo. Kenapa dia? Nggak boleh? Boleh ya? Oke. Kamu ceritakan filmnya deh, berdiri ceritakan filmnya. Awalnya nggak mendapatkan, tapi setelah dia sama Yesus dia mendapatkan sama. Sudah, oke. Terima kasih. Lalu ada yang perempuan. Jangan pura-pura buang muka deh. Nanti nggak bisa dipukul lagi muka kalian. Bulan itu muridnya sedang ingin menangkap ikan. Awalnya Yakobus tidak mempercayai bahwa kamu mendapat banyak ikan, tetapi Tuhan berkata umpan gimana terus. Dan habis itu malah dapat ikan yang banyak. Makasih ya. Nah, udah ditambahin kan? Macam-macam ya. Pokoknya ceritanya nangkap ikan, ya kan? Ceritanya nangkap ikan. Lalu coba ditambahin lagi. Sekali lagi nggak ada yang salah. Ayo deh ceritakan. Namanya
Menurut saya tadi itu ini tetap membantu manusia walaupun dia sekarang Tuhan ini ada nelayan dia sangat berbosan karena tidak mendapatkan ikan saat menjalan. Tetapi Tuhan membantunya, Tuhan memberinya untuk memindahkan jalannya. Saat itu beberapa tahun kemudian akhirnya ikannya pun dapat dia. Itu saya banyak. Oke, itu deh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang mau menambahkan dari teman-teman kita tadi yang berbeda? Nggak ada. Saya kalau nonton film tadi, bagian ikan yang banyak itu, benar ini jujur kacang hijau. Tiap nonton film itu ada bagian ikan yang banyak. Saya selalu mikir ikan di sambal hijau. Bener? Nggak salah kan? Saya memang tukang makan begitu. Lalu kemudian kemarin waktu adik-adiknya kalian yang sesi sebelumnya, hari sebelumnya, waktu nonton film itu di sebelah sini jadi perempuan-perempuan cantik manis. Ketika komen saya bisa dengar karena saya dekat ya. Waktu film itu ditayangkan, dia komennya, ih ganteng kali Tuhan Yesus. Salah nggak? Nggak salah. Itu kan pendapat, ya kan? Tapi kan saya ajak kita untuk lihat faktanya, ya kan? Faktanya bukan penilaian saya. Saya kan bilang penilaian saya tadi saya pikirnya ikan goreng sambal hijau, ya nggak salah. Itu kan penilaian saya, hati saya. Adik kalian itu mikirnya Tuhan Yesus ganteng sekali aktornya, ya nggak salah. Tapi kita mau lihat faktanya. Faktanya ayo tambahkan kalau saudara punya fakta yang berbeda. Itu ceritanya Petrus sudah nangkap ikan sebelumnya dan tidak berhasil. Nangkap ikan itu dilakukan pada waktu kapan deh? Kok kalian tahu? Hah? Oh, dibilang sama Petrus, kita sebenarnya orang Medan gak punya basic nelayan ya. Anak saya pernah, itu karena kita gak pernah lihat laut ya, gak punya basic nelayan. Anak saya kami pergi ke Nias, naik pesawat. Jadi waktu pesawatnya itu mau mendarat, anak saya masih kecil waktu itu. Dia bilangnya begini, karena gak pernah lihat laut ya. Wih, mami puji Tuhan, kolam renangnya besar sekali katanya. Ya nggak salah, dia nggak pernah lihat laut, ya kan? Kita pun sebenarnya nggak punya basic orang tua kita nelayan atau gimana, tapi setidak-tidaknya kita tahu nangkap ikan itu harusnya malam hari. Itu ada ilmunya. Kalau siang-siang, kalau pagi-pagi ikan itu nggak ada. Jadi biasanya nelayan itu pergi melaut namanya. Dia pergi malam hari, lalu nanti subuh, pagi, agak siangan dia baru pulang. Lalu ikan itu akan dijual atau diolah. Kenapa deh kalian bermasalah dengan nelayan? Enggak kan? Dengan baik-baik dulu. Jadi itu tadi. Petrus bilang, kami udah nangkap ikan tebarkan jala sepanjang malam, nggak dapat apa-apa. Tapi kata Petrus, karena engkau yang menyuruh, ya udah kami lakukan katanya. Jadi ini sesuatu yang kontras ya, yang tidak masuk akal sebenarnya. Karena sungkan saja, karena segan saja, Petrus nurut. Lalu kemudian apa tadi yang terjadi? Dapatnya banyak, sampai mereka itu takjub. Lalu apa lagi? Sampai minta perahu tambahan, ya kan? Karena perahunya itu tidak cukup untuk menampung ikan yang sudah didapat. Ada nggak tambahan yang lain yang unik dari film tadi? Pertama-tama Petrus itu panggil Tuhan Yesus apa? Guru, ya kan? Guru, sepanjang malam kami sudah tangkap ikan, nggak dapat. Lalu kemudian di akhir Tuhan, nggak cocok ya?
Maksudnya nggak konsisten kan? Ya kalau saya dipanggil kakak, ya kakak aja terus gitu. Kalau saudara panggil guru lause, ya lause. Nanti udah tamat pun tetap lause di hati kan? Walaupun kalian sudah jadi pejabat, ketemu sama lausenya dulu, ya panggil aja lause. Itu kan konsisten, ya kan? Ini sekejap mata berubah. Cuma sebentar aja, belum dapat ikan dipanggil guru, udah dapat ikan dipanggil Tuhan. Ya kan, gak cocok kan, gak konsisten kan. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kita perlu pikirkan. Kenapa bisa kayak gitu? Benar nggak? Benar ya. Nah, teman-teman, yang pertama tadi kita belajar tentang kasih. Tema besar kita adalah kasih karunia. Yang pertama kita tadi sepakat kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu bagaimana? Kasih karunia menyelamatkan atas inisiatif Allah. Dia memberikan anugerah, memberikan kasih karunia. Lalu kemudian kita memperoleh kepastian keselamatan. Lalu yang kedua, kasih karunia itu anugerah itu ngapain? Bikin apa? Menguduskan. Saya kudus bukan karena saya berusaha untuk jadi kudus. Pengudusan dikuduskan oleh Allah. Saya masih bisa berdosa, tapi ketika saya minta pengampunan dosa dari Tuhan, maka saya dikuduskan. Lalu yang ketiga ini, film tadi kita belajar bahwa kasih karunia itu membimbing. Teman-teman, hidup ini perjalanan. Namanya perjalanan, bukan kemarin ya. Saya kemarin naik bus ke sini dengan anak-anak SD, heboh sekali. Tapi saya menikmati, dan anak-anak itu memang heboh sekali. Kebetulan kami jalan ada kabut. Biasa ya di sini ya, kabut. Mereka bilang, ada awan katanya. Norak kan sih? Tapi menyenangkan kan? Ya kan? Kita tak pernah lihat kabut selama ini di Medan. Hari itu mereka melihat kabut dan bilang, karena kabutnya itu deket ya, ada awan, seperti awan itu bisa dipegang. Kita melewati jalannya, jalan yang sama sebenarnya ya. Kita melewatin jalan yang udah jarang kita ketemu di Medan. Jalan yang banyak pepohonan. Benar? Tapi juga kami melewati jalan, entah saudara punya jalan berbeda, ada juga jalanan yang tidak menyenangkan. Karena di sebelah kanan itu jurang. Bisa bayangkan ya, perjalanannya itu berbeda sekali. Dan kami beruntung karena di perjalanan kami bertemu dengan banyak kumpulan monyet di pinggiran jalan. Kalian ketemu nggak deh? Kok ketemu? Kirain saya yang beruntung. Ternyata semua ya. Hidup. Kenapa dengar kata monyet langsung hidup? Oke, kita lanjut. Bisa bandingkan ya, hidup seperti itu. Enggak monoton, enggak selamanya sama. Kadang manis, kadang tidak manis. Kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Hari ini kalian datang di retret yang manis sekali. Iya kan? Tinggal dilayani, diajak memuji Tuhan, jam berapa diatur kita istirahat, jam berapa diatur kita mandi, makan, snack time, menyenangkan sekali. Tapi kemudian selepas dari ini, apakah hal yang sama yang kita alami? Enggak ya. Mungkin pulang dari sini, kita ketemu dengan fakta yang selama ini menyakiti hati kita. Macam-macam, banyak kesulitan, banyak tekanan, banyak penderitaan. Tapi beritanya adalah Yesus bersedia membimbing kita. Petrus itu mulutnya besar. Dia gampang-gampang aja ngomong. Tapi kita tahu juga bahwa
yang gampang-gampang ngomong ini adalah orang yang dengan gampang juga mengkhianati Yesus. Dengan kegagalan-kegagalannya, Petrus tahu diri sendiri ya. Sampai ketika Tuhan Yesus tatap dia dalam film tadi, dia sendiri yang mundur dan dia bilang, Tuhan, tinggalkan aku orang berdosa. Mari kita lihat, sesudah kita mengerti bahwa hidup tidak selamanya indah, tapi kemudian ada firman Tuhan yang kita akan belajar lagi. Firman yang jadi tema besar kita akan baca sama-sama. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Ayo kita bacanya kencang supaya yang mulai muak, mulai ngantuk, seger lagi ya. Ayo kita baca Filipi pasal 2, 12 sampai 16. Pelan-pelan saja, 2, 3, ya. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Kamu bercahaya di antara mereka sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma susah. Sampai sedemikian kita baca firman Tuhan yang diberkati orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Ini Paulus bicara kepada orang Filipi yang mendengar berita Injil. Anggaplah sekarang saudara seperti orang Filipi yang diingatkan lagi melalui retret ini. Kalian pula hidup tidak seindah retret ini. Tapi di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, ingatlah bahwa fakta kehidupan kita, hidup ini gak lebih mudah. Apa kejahatan yang baru terjadi? Baru kali ini terjadi di dunia, ada nggak? Yang zaman dulu nggak pernah terjadi, ada nggak? Hah? Ada nggak yang kita bisa update dengan bilang inilah kejahatan baru di dunia? Newcomer dalam hal kejahatan, ada nggak? Hah? Ada? Apa? Sekarang ada pembunuhan. Di Alkitab ada nggak beritanya pembunuhan? Siapa? Gampang sekali. Sekarang orang melakukan selingkuh dan perzinahan. Ada nggak beritanya di Alkitab? Siapa? Daud. Siapa lagi? Hah? Siapa? Oh, istri Potifar. Banyak ya, banyak ceritanya ya. Sekarang beritanya koruptor merajalela. Ada di Alkitab. Ribuan tahun yang lalu ada. Ada. Siapa? Hah? Yudas. Boleh Yudas. Kalau saya bilang Ananias dan Safira, pilek uang, ya kan? Jadi semua kejahatan yang terjadi sekarang ini, semua kejahatan yang terjadi sekarang ini itu bukan hal baru. Gak usah heran, ribuan tahun lalu sudah terjadi. Dan karena sekarang jumlah manusia lebih banyak, berkali-kali lebih banyak, maka beritanya itu pun menjadi lebih heboh. Kalau di Alkitab kita mikir Kain dan Habel, jauh sekali. Kalau sekarang beritanya mungkin tetangga muda yang melakukan kejahatan itu.
Mungkin saudaramu, mungkin berita yang lagi viral itu soal kejahatan ada di kota kita, karena jumlah penduduk dunia lebih banyak. Jadi seperti itu. Hidup tidak lebih mudah. Kejahatan dari dulu ada, dan kejahatan dari dulu ada, dan makin hari makin meningkat. Lalu kemudian hidup lebih sehat nggak sekarang dibanding dulu? Udah pasti enggak ya. Kita datang ke sini aja rasanya lebih enak ya, karena oksigen lebih banyak yang kita bisa dapat. Nanti kita pulang ke rumah kita mulai polusi lah apa-apa. Saya ingat berapa belas tahun yang lalu, kalau kami tidur di daerah rumah kami itu nggak terlalu ribut, biasa saja, sepi saja. Rumah kami di seputaran kampus USU, biasa saja. Belasan tahun yang lalu ketika kami pindah ke Medan, sekarang mau jam berapapun tetap ada suara kendaraan. Makin tidak sehat. Hidup makin berat, makin tidak sehat. Tapi kemudian kita lihat berikutnya lagi. Saudara setuju nggak dengan ketiga ini? Persaingan jadi lebih ketat. Dulu masih ada loh ceritanya, orang cari kerja cuma ngomong-ngomong sama ownernya. Iya Pak, saya baru tamat. Ijazahnya udah ada, belum, masih surat keterangan lulus aja. Kamu mampunya apa? Tamat dari mana? Dapat kerjaan. Sekarang orang lamar kerjaan bersaing dengan ribuan orang. Kalau kita dengar berita ya, ada kursi yang diperebutkan untuk kerjaan, kursinya itu cuma 100. Yang ngelamar ribuan. Berat ya. Hidup makin berat, hidup makin gak sehat, hidup makin bersaing. Dan inilah yang harus kita punyai, supaya di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini kita bisa melampauinya. Kalau kita bisa lihat di slide ini, di tengah-tengah hidup yang tidak baik itu, makin tidak baik itu, yang kita butuhkan adalah Yesus. Tapi juga Filipi pasal 2 tadi mengingatkan bahwa targetnya tetap sama. Yang kita baca tadi targetnya tetap sama. Paulus bilang apa? Tetap bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Lah, dulu hidup masih enak, kita bisa bercahaya. Kok sekarang hidup makin berat, tetap disuruh bercahaya. Makin berat kan hidup ini ya, ketika kita disuruh terus bercahaya. Tapi teman-teman ingat, kalau kita merasa nggak bisa melakukan firman Tuhan, disuruh tetap bersinar di tengah-tengah dunia ini seperti bintang-bintang. Bintang itu kelihatan bercahaya kalau apa? Kalau gelap, kalau malam. Kalau siang kelihatan nggak cahayanya? Nggak kelihatan. Jadi sebenarnya walaupun targetnya besar, berat, itu bukan sesuatu yang mustahil, karena bintang-bintang ini, kualitas bintang kita tetap akan bercahaya dengan sangat gemilang ketika kita ada di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini. Targetnya sama, tiada beraib, tiada bernoda. Lalu Paulus dari bagian yang kita baca dalam Filipi pasal 2 tadi, Paulus bilang apa? Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan. Lalu kemudian Paulus katakan apa yang harus kita lakukan. Ayat 15 bilang, kita baca bersama-sama ayat yang pertama, 2-3 ayat. Menjadi tiada beraib dan tiada bernoda, hidup tidak bercela. Bisa? Di dunia olahraga ada yang namanya coach. Coach, biasa ya dengan coach. Saudara tahu nggak olahraga
biasa bilangnya porno, ya kan? Porno maksudnya karena bajunya itu sangat minim. Sebenarnya itu biasa saja karena memang kita sedang olahraga, kita sedang mengejar prestasi. Nah, apa gunanya coach itu? Mereka akan menolong setiap atlet makannya cukup, yang dia konsumsi cukup, istirahatnya cukup, dan saudara pernah tahu nggak bahwa atlet-atlet itu kalau mereka sudah berlatih atau mereka bertanding, saya biasa lihat begitu, saya malu sendiri, tapi saya nggak perlu malu. Itu perempuan habis tanding, lalu kemudian ototnya mungkin pegel atau gimana, dengan santainya coach itu, atau bisa jadi memang tukang pijat yang udah bersertifikat ya. Ya di lapangan biasa aja, dia pijat, jangan bayangin tukang pijat ibu-ibu tukang urut itu ya, minyak harum gitu, enggak. Memang dia pijat, tahu pijatannya, urat-uratnya, lalu di tengah lapangan saja. Atlet-atlet dengan pakaian yang minim dipijat oleh laki-laki yang menjadi terapisnya. Itulah fungsi coach. Dia akan anggap bahwa ini atletku belum dipijat, yang ini belum dapat perlakuan seperti ini. Itulah gunanya. Makanannya belum cukup, istirahatnya belum cukup. Dia sedang ada dalam tekanan, nggak boleh didatengin oleh orang yang lain. Itulah fungsi coach. Dan sebenarnya hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Bahwa kalau kita mau jadi bintang di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita perlu bimbingan. Dan dalam hal ini, Roh Kuduslah yang membimbing kita. Roh Kudus yang memimpin dan mengarahkan kita. Kasih karunia itu memimpin kita. Bagaimana caranya? Atlet dengan coachnya harus punya relasi yang baik. Coach kenal keluarganya, kenal kebiasaannya. Atletnya juga harus dengar coach bilang apa. Demikian juga dalam hidup kita. Di tengah perjalanan yang makin berat ini, kita tetap kok bisa bersinar. Walaupun dunia makin berat untuk kita jalani, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai coach kita tiap-tiap hari, dan itu terjadi melalui relasi yang intim dengan Dia. Siapa di antara kita di sini yang tiap hari mengambil waktu untuk bersatu? Angkat tangan. 1. Oh, kamu pegang kupingnya deh, Bang, angkat tangannya. Siapa yang di antara kita yang tiap hari ambil waktu untuk satu? Berdoa dan baca Alkitab. Gak banyak ya, Dek? Oke, turunkan tangannya. Saya kasih tahu, Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kita pun punya kesempatan berbicara kepada Tuhan, dan caranya adalah dengan doa. Itu harus jadi lingkaran. Tuhan bicara ke saya pun bicara ke Tuhan. Enak nggak sih ketemu orang yang mau didengerin terus? Enak nggak? Enggak. Lalu saudara kalau ketemu dengan orang seperti itu, hati-hati ya. Kalau kau menjadikan temanmu hanya sebagai tempat untuk curhat, ngomong terus, perhatikan, temanmu nanti bikin alasan untuk menjauh darimu. Demikian juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan membimbing kita, oleh karena kasih karunia itu terjadi ketika kita dengar suara Tuhan melalui firman-Nya, dan kita juga punya kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan. Itu yang kedua, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya, bercahaya, bintang akan terlihat cahayanya di kegelapan. Jangan langsung ilfil ketika kita punya kesulitan. Jangan marah dan
generasi strawberry ya. Strawberry bisa. Strawberry kan kelihatannya cantik di luar, tapi di dalamnya lembek, ya kan? Walaupun dunia bilang kalian generasi strawberry deh, bilang saya bukan generasi strawberry. Saya adalah bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kalau orang di luar sana lembek dalam menghadapi kehidupan, biar mereka. Saya tidak. Saya tidak. Amin. Ingat ya, hidup kita panjang, hidup kita masih lebih berat dari sekarang ini. Tapi jadikan Tuhan sebagai coach, mendengar firman-Nya, menyampaikan isi hati kepadanya, lalu kemudian kita tetap jadi bintang di tengah kegelapan. Tadi sepakat ya, bintang gak kelihatan sinarnya kalau siang kan? Lalu yang ketiga, berpegang pada firman Tuhan. Paulus melayani jemaatnya bertumbuh dan mereka belajar firman Tuhan. Tadi saya udah kasih tahu. Karena kami nunggu anak kami sampai 9 tahun. Jadi waktu saya punya anak, saya hanya bicarakan tentang anak saya aja. Sepele, tadi saya kasih tahu ya, sepele saja perkembangannya buat saya wow. Lalu mungkin ada orang yang anaknya 11, 12, 13, enggak ada lagi sekarang anak segitu ya. Orang yang anaknya banyak, mungkin waktu dengar saya bilang seperti itu, alah, anakmu gitu aja. Mungkin baru anakmu 1, baru bisa berdiri, baru bisa mengkurap. Anak udah berapa aja yang bisa bikin berdiri, bisa bikin mengkurap. Mungkin orang pikir seperti itu. Tapi poinnya adalah itu sesuatu yang menarik bagi saya sehingga saya bicarakan. Apa yang menarik di hati saudara? Saya butuh jawaban. Apa yang menarik di hati saudara saat ini? Dalam hidupmu saat ini apa yang menarik? Oh, nggak ada. Hah? Oh, talenta itu menarik. Lalu kamu akan bicarakan, lalu akan berjuang supaya ada banyak, akan lebih baik lagi, kira-kira begitu ya. Talenta, kelebihan, kemampuan. Apa yang menarik bagi saudara sekarang? Hah? Apa? Nggak dengar deh. Oh, new experience. Baginya itu sesuatu yang menarik. Iya, anak muda seperti kalian memang butuh gitu ya. Entah apapun jawabanmu tentang sesuatu yang menarik, saya hanya ngerti satu hal ini. Kalau saudara tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, kalau firman Tuhan itu kapan saya baca, kapan saya nggak baca, atau ajakan beribadah itu mungkin menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saudara. Saudara datang ibadah seperti terpaksa saja, itu bukan yang menarik, bukan sesuatu yang menarik, maka saudara nggak akan pernah bicarakan. Saudara nggak akan pernah bicarakan firman Tuhan. Atau ketika saudara kesulitan, saudara akan selamatkan firman Tuhan. Rupanya firman Tuhan itu hanya berlaku zaman dulu ya. Sekarang nggak berlaku lagi. Karena firman Tuhan tidak menarik bagimu, maka itu tidak akan pernah diperdengarkan. Hari ini mari kita belajar. Tertarikkah untuk sesuatu yang rohani? Petrus dalam kisah tadi, ini kejadian yang nyata ya.
dia dengan Tuhan Yesus? Yang kita tahu dia kenal Tuhan Yesus nggak? Kenal. Dia sama-sama dengan Tuhan Yesus, ya kan? Dia berelasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dengan murid-muridnya kan nggak seperti kita dengan Lause ya. Kita punya rumah sendiri, tinggal di rumah sendiri. Senin sampai Jumat kita pergi ke sekolah, ketemu sama guru-guru kita, lalu kita pulang lagi. Relasinya kan cuma seperti itu. Tapi Petrus, murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka tinggal bersama-sama, makan bersama-sama, tidur bersama-sama. Jadi pengenalannya itu sebenarnya sudah sangat dalam. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang bisa pura-pura lagi sebenarnya. Petrus sebenarnya sudah tahu betapa hebatnya Tuhan Yesus. Tapi ternyata kita lihat, rupanya dia selama ini hanya sekedar follower. Saudara jadi follower kan? Di siapa gitu yang orang-orang keren itu ya. Saya selalu bilang, ya inilah kesombongan saya memang ya. Orang suka cerita tentang artis-artis, mama kan begitu ya, saya bingung. Ceritanya begini, oh iya sih ini begini. Kayak artis itu tetangganya gitu loh. Kayak dekat banget. Lalu saya dimarah kok nggak ngerti tentang artis-artis. Kok nggak ngikutin sih, nggak tahu cerita yang viral sekarang ini. Saya bilang, loh kenapa saya harus ngikutin artis? Artisnya yang ngikutin saya karena saya tahu standar kebenaran di dalam iman Tuhan. Selesai. Abaikan, ini soal follower. Petrus itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi dia hanya sekedar jadi follower. Hari itu dia ngerti bahwa dia seharusnya tidak lagi jadi follower, mengingat intimasinya, mengingat intensitasnya dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seharusnya dia kenal baik Tuhan Yesus, percaya sekali pada Tuhan Yesus, tapi ternyata dia gagal. Sampai akhirnya ketika mujizat itu terjadi, ikan yang ditangkap itu banyak sekali, Petrus terperangah dan kemudian bilang, tinggalkan aku. Dia nggak merasa layak. Dan kemudian kita lihat tadi, dia mengubah panggilannya. Dari yang selama ini dia panggil guru, kemudian dia sadar orang dengan siapa dia bersama-sama adalah Tuhan. Dan selalu Tuhan kasih penghiburan kepada Petrus. Tuhan bilang, Petrus, sekarang kamu cuma jadi penjala ikan. Tapi from now on, kamu jadi penjala manusia. Teman-teman, orang mungkin bisa bilang kita generasi strawberry tadi. Hidup kita mungkin susah. Saya bolak-balik kasih tahu. Tapi hari ini beritanya, kalau engkau kenal dekat dengan Tuhan Yesus, bukan sekadar jadi follower, engkau tahu bahwa kasih karunia itu membimbingmu dan engkau mengikutinya terus. Sekali lagi perjalanan itu nggak akan selalu lurus. Tuhan kasih ruang kok kepada kita ketika kita gagal. Tuhan izinkan kok ketika kita gagal. Tapi jangan berkubang terus dalam kegagalan itu. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi berikutnya adalah orang yang tadinya cuma menjala ikan itu naik pangkat, naik derajat, diberikan kemampuan yang lebih lagi, dia menjadi penjala manusia. Buat saya ini luar biasa. Buat saya ini ajaib. Petrus bukan siapa-siapa kok. Dia cuma nelayan itu pekerjaan kasar. Dia nggak berdasi, dia nggak sekolah banyak seperti saudara. Tapi Tuhan mencelirisnya untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Dan disitulah kita ngerti. Kasih karunia Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan murid, tidak hanya sekedar menguduskanmu, tapi kasih karunia itu membimbingmu. Ada coach yang sejati, yang paling tahu kebutuhanmu.
bersedia hadir dalam tiap-tiap masa dalam hidupnya. Saya mau mengakhiri dengan kisah ini. Saudara bisa publik. Perempuan ini terjadi di India. Perempuan ini tangannya kecelakaan, lalu kemudian diamputasi. Ada orang yang mau bersedia jadi donor untuk dia. Yang mau jadi donor itu seorang laki-laki kulit hitam besar. Kalian bisa bayangin gak sih tangan laki atau tangan perempuan beda nggak? Beda lah, tangan perempuan halus, iya kan? Dibanding tangan laki-laki maksudnya. Ini yang mau kasih donor ini juga badannya kulitnya hitam dan besar. Sementara yang mau mendonor seperti ini, namanya Surya. Apa yang terjadi? Setelah proses donor itu terjadi, tangannya sudah tersambung. Ya udah pasti ya, dia kelihatan bedanya. Tangan yang disambungkan itu berbeda dengan tubuhnya. Kondisi tangan Surya ini awalnya masih tampak mirip dengan tangan pendonor. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Pasca operasi selama 13 jam, tangan barunya perlahan mengecil dan warna kulitnya berubah mengikuti warna tubuh Surya. Ajaib ya. Tapi ini bukan simsalabim. Lihat foto keluarga kita, mirip nggak mama dan papamu? Hah? Enggak. Kok iso? Saudara tahu saya Talijam ya, suami saya orang Sulawesi. Makin sekarang orang bilang saya dengan suami saya mirip, padahal kita nggak ada saudara. Mirip nggak keluar dengan kakak adik? Kok ada yang salah dengan keluarga muda? Jadinya gimana gitu sehingga nggak mirip? Tapi sebenarnya ada yang namanya adaptasi fisiologis. Sorry kalau ini menyakitkanmu, tapi saya harus kasih tahu. Yang guru biologi atau siapa lagi di sini, ada yang namanya adaptasi fisiologis. Katanya kalau orang saling mengasihi, lama-lama jadinya mirip. Sorry, mungkin tidak saling mengasihi ya, jadi kalau mirip-mirip. Tapi itu faktanya. Yang saya mau kasih tahu adalah ketika kita bersama-sama, maka kita akan jadi mirip. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan supaya kita serupa dengan Dia? Dan serupa dengan Tuhan itu terjadi ketika kita menjadikan Dia coach, minta dibimbing terus oleh Tuhan. Sekali lagi, perjalanan hidup tidak selalu mulus, tidak selalu mudah, tidak selalu indah. Tapi ketika saudara bersedia dibimbing oleh Tuhan yang memberikan bimbingan itu, maka saudara kuat. Saudara di-challenge untuk hal-hal yang lebih luar biasa. Di akhir, dengarkan kisah ini. Dengar baik-baik. Olimpiade 1968 diadakan di Meksiko. Pernah dengar kisah ini? Yang pernah, puji Tuhan, yang gak pernah saya ceritakan. Olimpiade Meksiko 1968, ada satu orang atlet berasal dari Tanzania, namanya John Stephen Akhwari. Dia terbang dari Afrika sampai ke Meksiko untuk mengikuti pertandingan ini, maraton loh ya. Itu pertandingan yang jauh sekali, bukan cuma sekedar sprint yang ratusan meter. Apa yang terjadi? John Stephen Akhwari itu semangatnya besar sekali untuk ikut bertanding. Dan kalau maraton itu startnya dengan tembakannya. Ketika start dimulai dan semua pelari berusaha untuk secepatnya masuk ke garis finish, nggak lama ternyata John Stephen Akhwari ini mengalami kecelakaan. Lututnya bermasalah. Bisa bayangin nggak?
sebenarnya udah zero, nggak ada harapan lagi. Lututnya sakit sekali, tapi dia tetap berlari. Makin dia berlari, lututnya makin sakit. Sudah pasti itu mempengaruhi kecepatannya. Tapi John Stephen Akhwari terus berlari. Sampai pada akhirnya satu persatu peserta masuk ke garis finish. Tadi saya kasih tahu ya, saya kalau SEA Games ada di lapangan, saya ngerti sekali. Kalau orang menang itu, bendera negaranya dinaikkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, itulah kebanggaan kita kalau menang. Dan di tempat pertandingan, ketika peserta sudah menang, sudah dapat juaranya, lagu kebangsaan sudah dinyanyikan, benderanya sudah dinaikkan, perlahan-lahan arena menjadi sepi. John Stephen Akhwari belum masuk garis finish. Sepi. Lalu dia selisih sekitar 3 jam. Ketika dia masuk di arena, saudara bisa bayangin, acara selesai udah lewat 3 jam, dia baru masuk. Wartawan menghubung dia masih lari dengan luka, dengan cedera yang dia alami. Dia masuk terengah-engah, nggak ada lagi harapan sebenarnya. Wartawan bilang, kamu tahu kan pemenangnya udah dapat? John bilang, iya saya tahu. Kenapa masih lari? Dia bilang, dia kasih jawaban yang sepanjang umur saya akan terus mengingatnya. Dengan dia bilang apa? My country sent me not only to start the race but to finish it, katanya. Sedih enggak? My country sent me not only to start the race but to finish it. Negaraku kirimkan aku bukan hanya sekedar memulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikannya. Kata-kata yang sama berlaku untuk Bude. Tidak ada jaminan hidupmu akan mulus, tapi kalau Tuhan sudah kasih karunia-Nya menyelamatkanmu, kasih karunia-Nya menguduskanmu, kasih karunia-Nya membimbingmu, jangan hanya mulai deh, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai garis finish. Walaupun mungkin kita terengah-engah, ada banyak luka, selesaikan sampai garis finish. Ada Tuhan yang bersedia menolongmu, ada coach yang sejati yang mau menolongmu, membimbingmu. Janji saya bisa palsu, janji orang tuamu bisa palsu, kami punya banyak kelemahan. Guru-gurumu bisa palsu, kami punya banyak kelemahan, tapi janji Tuhan tidak pernah palsu. Selesaikan sampai garis finish. Ingat hari ini di mana kita belajar bahwa kasih karunia itu menyelamatkanmu, menguduskanmu, membimbingmu. Mari kita tunduk kepala. Teman-teman, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Dia berdiri di hadapanmu. Engkau sudah mengundangnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada di hati dan hidupmu. Dia menguduskanmu. Dia bersedia menjadi coach yang sejati bagimu. Tapi maukah engkau menyelesaikan sampai garis finish? Katakan pada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang waktu firman Tuhan ditaburkan, kita masih saling colek dengan teman kiri kanan muka belakang. Saudara tidak terlalu serius dengan firman Tuhan. Tapi saya memastikan bahwa Roh Kudus serius denganmu. Roh Kudus bersedia memimpinmu. Katakan apa yang ingin kau katakan. Satu hal pasti, katakan bahwa engkau mau selesaikan sampai garis finish. Berat pun,
kabur, dihina pun, jalannya berliku pun, dengan kata-katamu sendiri katakan pada Tuhan, Tuhan tolonglah saya supaya saya menyelesaikan sampai pada garis finish. Kalau engkau sudah mengatakannya pada Tuhan, niatmu, keinginanmu untuk menyelesaikan sampai garis finish, berikutnya katakan pada Tuhan, engkau membutuhkan Dia. Engkau membutuhkan Dia. Kita tidak punya kekuatan, tapi Tuhan punya. Dan kekuatan itu terjadi ketika kita bergantung pada Dia. Katakan dengan bahasamu, engkau minta kekuatan dari Tuhan untuk hal apa saja. Tidak ada yang terlalu besar sehingga Tuhan gak mampu berikan, tapi juga tidak ada yang terlalu kecil sehingga Tuhan sepelekan. Tuhan peduli denganmu. Tidak ada yang receh bagi Tuhan. Semua kita berarti, berharga. Katakan pada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kreatif, yang punya banyak cara untuk berbicara kepada setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengerti kebenarannya, bahwa kasih karunia, anugerah Tuhan itu sempurna, menyelamatkan kami, menguduskan kami, membimbing kami. Ampuni jikalau kami selama ini tidak sadar akan hal ini, tidak sadar bahwa kami diselamatkan, tidak sadar bahwa kami dikuduskan, tidak sadar bahwa kami sebenarnya bisa minta Tuhan membimbing kami. Ketika kami mengabaikan Engkau, ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami sudah membuat kesepakatan bersama dengan Engkau. Kami mau selesaikan sampai garis finish. Kami mau minta kekuatan dari Tuhan. Di masa muda kami ya Tuhan, di mana panjang perjalanan hidup kami bersama Tuhan, sertailah Tuhan. Kami butuh Engkau. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Allah, tapi kiranya Roh Kudus terus berbicara di hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus.